Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera. Perkenalkan saya Profesor Dr. Pribadiono Insinyur MS sebagai pendiri dari Quantum Higher Nasional yang bergerak di bidang konsultan sumber daya manusia, dan sebagai utamanya kami bergerak di Assessment Center. Assessment Center kami didirikan sejak tahun 1998 melalui lembaga psikologi yang kemudian berubah menjadi legalitas PT di tahun 2003 menjadi PT Quantum Higher Nasional. Kami tentunya punya moto, yaitu the right man on the place with the right character. Apa itu assessment center? Baik, saudara sekalian, Bapak Ibu yang sebagai pemirsa sedang mengikuti diskusi saya, assessment center itu adalah sebuah metode cara untuk menilai kapasitas individu yang terdiri dari dua sebenarnya, kompetensi dan potensi. Di dalam assessment center itu bukan menunjukkan sebuah tempat, ruangan, tetapi assessment center adalah menunjukkan suatu metode pelaksanaan dalam proses. Di dalam berbagai assessment center, bahkan di seluruh internasional seluruh dunia, assessment center itu tidak menggabungkan antara kompetensi dan potensi. Kompetensi adalah diukur dengan simulasi, dengan potensi diukur dengan karakter psikologi. Di beberapa assessment center di dunia, bahkan di Indonesia, assessment center itu tidak menggabungkan hasil tes potensi psikologi. Jadi secara mandiri terpisah. Tetapi kalau di dalam metode quantum, dalam konteks the right man on the right place, assessment center itu menggunakan tes potensi atau psikologi sebagai bagian dari proses assessment center. Demikian. Mengapa perusahaan menggunakan assessment center dibanding wawancara biasa? Baik, terima kasih. Sebenarnya assessment center itu sangat berbeda dengan wawancara. Karena assessment center itu adalah multi tools, kemudian multi asesor, multi method. Jadi di situ yang dinamakan multi itu asesornya tidak hanya satu, bahkan kami pernah 6 sampai 7 asesor dari berbagai bidang. Salah satunya memang asesor psikologi. Kalau wawancara itu hanya satu bagian kecil di dalam kegiatan assessment center. Misalnya in-depth interview atau behavioral event interview. Tetapi di dalam assessment center itu bisa terjadi, yang kami lakukan adalah melakukan eh, tes kompetensi manajerial, tes kompetensi bidang. Kemudian ada juga, kalau menurut peraturan dari ASN, termasuk tes kompetensi sosial kultural. Kemudian di situ ada namanya leaderless group discussion. Kemudian ada juga role play. Kemudian ada juga dikatakan sebagai in basket. Jadi sangat berbeda sekali. Kalau wawancara hanya one person to one person. Demikian. Jelas bedanya, saya kira. Apa saja kompetensi yang biasanya dinilai? Baik, kompetensi yang dinilai di dalam assessment center sangat luas sekali. Kalau di dalam peraturan ASN, Permen RB 38 tahun 2017, yang tertuang dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2018, itu terdapat 3 kelompok besar. Satu, kompetensi bidang, yang kedua kompetensi manajerial, yang terdiri dari integritas, kerjasama, leadership, pengambilan keputusan, problem solving, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kompetensi sosial kultural. Di dalam kompetensi sosial kultural itu kita ambil misalnya wawasan bangsaan. Nah, tes bisa disiapkan di situ. Kemudian bisa juga kalau international standard bisa dimasukkan juga tes misalnya bahasa Inggris. Tetapi dalam metode kami, di dalam assessment center kami juga menambahkan tes functional question. Kami juga menambahkan tes klinis. Di beberapa kementerian tes klinis menjadi wajib,
yaitu sehat jasmani dan rohani. Demikian. Baik, Bapak, untuk selanjutnya, apakah assessment center bisa dilaksanakan secara digital? Assessment center untuk saat ini sudah kita kembangkan melalui digital sebenarnya sejak tahun 2011. Waktu kami melaksanakan pemilihan ketua KPK, Hakim Agung, Hakim Militer, kami sudah menggunakan aplikasi digital dan waktu itu dalam sistem dongle. Tetapi dalam perkembangan yang terakhir, Quantum Hari Nasional telah melakukan aplikasi digital yang berbasis cloud. Jadi sistem ujiannya itu pernah kami di 23 provinsi serentak, 17 provinsi serentak. Dalam waktu 1 bulan kami bisa menyelesaikan 34.000, terakhir 17.000 di salah satu kementerian. Tentunya ini kalau dilakukan tanpa aplikasi digital itu sangat tidak mungkin. Di dalam aplikasi digital, kami juga menggunakan sistem kombinasi Zoom, misalnya hybrid. Misalnya wawancara menggunakan sistem hybrid. Di dalam wawancara itu, nanti para asesor tidak boleh membawa pulang berkas kerja. Tetapi berkas kerja itu nanti langsung diselesaikan hari detik itu real time, disubmit ke dalam sistem cloud. Demikian kita lakukan di dalam assessment center juga kita menggunakan multi asesor. Terima kasih. Apakah assessment center hanya digunakan untuk rekrutmen? Baik, ini pertanyaan yang penting ya. Assessment center dipergunakan untuk atau dapat digunakan untuk rekrutmen. Secara umum selama ini memang rekrutmen itu menggunakan psikotes. Tetapi dalam riset kami yang 25 tahun lalu mendapatkan bahwa psikotes itu sangat atau kurang tepat dipakai untuk rekrutmen. Malahan sekarang dengan usulan kami di berbagai kementerian, badan kepegawaian negara termasuk Kemenpan RB sudah menggunakan yang pertama itu adalah tes potensial akademik atau tes kemampuan umum, tes kemampuan akademik sebagai tes kemampuan dasar, baru tes kemampuan bidang kita masuk ke psikotes atau masuk ke assessment center. Jadi assessment center dilakukan pada tahap kedua setelah dilakukan tes potensial akademik yang dinamakan tes kemampuan dasar. Jadi dalam tes kemampuan bidang, disitulah mulai dibuat standar jabatan. Sehingga kalau kita rekrut ASN atau dalam perusahaan, kedua tes assessment center dikombinasi dengan psikotes untuk membandingkan job karakter, jadi karakter pekerjaan dan personal karakter atau personal qualities. Sehingga mungkin saja pada waktu tes untuk assessment center tahap kedua yang dinamakan tes kemampuan bidang itu terdapat bisa 5, 4, 10 bidang. Seperti kami di Nusantara khusus untuk rekrutmen tenaga kesehatan, kami sampai lebih dari 20 standar kompetensi jabatan. Di salah satu rumah sakit besar di Jakarta, itu kami menggunakan 100 lebih standar jabatan. Oleh karena itu, assessment center itu ditempatkan tahap kedua setelah dilakukan tes kemampuan akademik atau tes kemampuan umum atau tes potensial akademik. Demikian. Terima kasih. Apa bedanya assessment center dengan psikotes? Nah, bedanya assessment center dan psikotes. Jadi psikotes tidak boleh dianggap assessment center karena psikotes itu bukan multi asesor, bukan multi metode dan dilakukan oleh satu orang umumnya sudah bisa. Sedangkan assessment center itu menggunakan multi tools, multi method, kemudian multi asesor, sehingga bisa terjadi beberapa asesor, minimal 2 asesor terlibat sampai 6 asesor terlibat dalam menggali kompetensi seseorang. Demikian. Jadi beda. Psikotes tidak boleh dikatakan sebagai assessment center. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mengapa setiap assessment center bisa memiliki kompetensi yang berbeda? Assessment center yang benar itu tidak boleh langsung melakukan tes atau seleksi, tapi assessment center yang betul adalah merumuskan dulu standar jabatan yang akan diampu.
Rumusan standar jabatan ini terdiri dari dua komponen, ya kompetensi manajerial, bidang, dan psikotesnya. Nah, di situ buat standar dulu. Sebaiknya standarnya itu indikator, kemudian pembobotan, kemudian rating, skor. Jadi ada ambang skor untuk kelulusan. Itu yang digunakan di dalam metode kami di Assessment Center. Demikian. Baik, untuk yang terakhir, apakah assessment center akan digantikan oleh AI? Nah, dalam konsep Assessment Center digantikan oleh AI, kami memang menggunakan otomatisasi, tapi bukan berarti AI menggantikan, karena basic dari Assessment Center tetap sebenarnya asalnya dari manual yang di sistem otomatisasi. Oleh karena itu, AI hanya melengkapi sebuah narasi yang mengambil dari begitu banyak sampel, kemudian diolah untuk membuat sebuah rumusan. Tetapi hasil titik akhir dari rumusan wajib direview kembali oleh para asesor atau psikolog yang kompeten. Jadi tidak semata-mata dirumuskan oleh AI. AI hanya sebagai jembatan pengambilan keputusan dan sebagai membandingkan dari hasil tes yang multi tools, multi method, multi asesor. Tapi tetap ada pertimbangan-pertimbangan dari reviewer, dari asesor yang kompeten dan berpengalaman. AI tidak bisa secara mutlak menggantikan assessment center. Tetapi kami juga punya aplikasi digital yang untuk manajemen talenta. Itu sistemnya autopilot report. Di dalam konsep autopilot report, itu laporannya itu didesain dulu semuanya oleh pendekatan holistik dari para asesor desainer. Asesor desainer ini kemudian membuat database yang bisa dirumuskan. AI hanya meramu dari jawaban-jawaban yang dipersiapkan oleh uh, sejumlah asesor yang berpengalaman untuk merumuskan. Setelah selesai, maka bisa dikoreksi kembali. Di dalam proses autopilot report, memang para peserta bersama kami otomatis bisa mengunduh hasilnya secara mandiri, atau hasilnya harus dikumpulkan di biro kepegawaian juga bisa kita lakukan. Demikian para pirsawan, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sudah mendengarkan apa bagian dari paparan saya, meskipun belum secara total seluruhnya dipahami. Tapi dalam metode assessment center kami menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, dasarnya dari assessment center kami adalah menggunakan berbasis job karakter atau pekerjaan. Kemudian diukurlah personal qualities, yaitu skill, knowledge, dan attitude-nya. Karena untuk job karakter itu kita akan berhubung dengan atau terhubung dengan namanya talent pool dan talent management. Sehingga hasil assessment center itu di dalam aplikasi software kami otomatis eh, baik 10 orang sampai ribuan orang bisa menghasilkan langsung 9 talent box yang memetakan siapa orang yang akan menjadi kandidat atau rising star berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam konsep assessment center yang lainnya seringkali menekan metodologi kualitatif. Kami menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, bahkan diberi bobot setiap indikator. Oleh karena itu sangat cermat sekali, karena setiap indikator punya peran yang berbeda-beda di dalam job analisis. Kami telah melakukan ini di berbagai kementerian dan lembaga negara, mungkin sekitar 50-60 kementerian lembaga negara. Sedangkan untuk skema lainnya, profesional peneliti, kami juga menggunakan metode assessment center. Skema yang mendapatkan gelar non-akademik atau profesional, itu kami telah bekerja lebih dari 93 perguruan tinggi negeri dan 240 perguruan tinggi swasta atau PTS. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu sekalian bisa kolaborasi dengan kami,
dan mungkin memberikan masukan demi sempurnanya dan demi kebaikan bangsa dan negara dalam memilih orang, yaitu the right man on the base with the right character. Salam bela negara. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak sekalian. Sampai jumpa di sesi berikutnya bersama Pribadiono.